Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Anwar Pratama dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas semester 4. Saya di sini akan membeberkan beberapa teori komunikasi untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat yaitu John B. Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1958, cukup terkenal di kalangan akademisi. Teori yang dicetuskan John B. Watson ini mencakup semua perilaku, termasuk respon tindakan balasan terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Artinya bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon dari orang tersebut. Yang kedua, teori komunikasi Laswell. Harold Laswell, teoretikus yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana, dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model yang dicetuskannya seperti who untuk siapa, say what berbicara apa, in which channel dengan media apa, to whom kepada siapa, dan with what effect dengan efek apa. Yang ketiga, teori informatif yang dikemukakan oleh Shannon dan Wiper. Teori informatif adalah salah satu teori klasik, di mana teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam teori informatif, jika sinyal media yang dipakai baik, maka komunikasi berjalan efektif. Namun sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan lancar. Yang keempat adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikemukakan oleh McNeil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori humanisme pernah diimplementasikan dalam kurikulum humanistik. McNeil dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang kelima adalah teori agenda setting. Teori agenda setting mendeskripsikan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat yang menganggap peristiwa tersebut penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Berarti dalam hal ini media memiliki efek yang sangat kuat. Teori ini dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Yang keenam adalah teori usage and gratification. Teori ini dikemukakan oleh Plummer dan Karts pada tahun 1974. Dalam teori ini, mereka berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang ingin digunakan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Pengguna memiliki pilihan dan menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. Yang ketujuh, teori nativisme. Dalam teori nativisme ini, Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks, menjadikan manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk lain. Teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky sebagai pencetus teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa mengandalkan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan suatu makna dari yang dipelajari. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses. Menurut teori ini, manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur.
Teori selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses. Di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tatanan masyarakat dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial. Yang selanjutnya adalah teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi dari media massa dapat mengubah norma yang telah ada lama di dalam masyarakat. Di sisi lain, teori ini dapat memperkuat norma yang telah ada dalam masyarakat. Terlebih lagi, dengan teori ini mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori birokrasi. Teori birokrasi dapat digunakan dalam komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 dalam teorinya ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurutnya ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu yang pertama hierarki organisasi yang terstruktur, yang kedua terdapat aturan dan prosedur sesuai standar, yang ketiga kemampuan anggota yang mumpuni, yang keempat memiliki kemampuan multitasking, yang kelima mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit, yang keenam uraian tugas yang terstruktur dan teratur, yang ketujuh profesionalitas yang tinggi, dan yang kedelapan rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Yang ke-13 teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Auguste Comte, Emil Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori ini adalah bangunan yang paling dasar dari ilmu sosial. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-14 adalah teori difusi inovasi. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan baru. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang terakhir atau yang ke-15 adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menemukan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan teori ini berfungsi sebagai bentuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam sebuah organisasi. Itu adalah beberapa teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Saya Fadli Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.